Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Jadi suatu hari Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah, ya, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita bahwa aku bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ayu dzanbi a'dhamu indallah. Ya Rasul, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah, ya? Dosa apakah yang diperbuat manusia yang paling besar dalam pandangan Allah? Nah, atas pertanyaan ini Nabi kemudian bersabda, qala anta ja'ala lillahi niddaan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan tandingan selain dari Allah, ya. Engkau menghadirkan tandingan di sisi Allah. Engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah. Artinya orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik, orang yang menyembah selain daripada Allah, atau orang yang meyakini ada kekuatan lain di samping kekuatan Allah. Ini dosa yang paling besar, kata baginda Rasulullah. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, inna dzalika la'azimun. Ya Rasul, sungguh begitu besar ya dosa syirik itu. Dosa yang barangkali biang dosa, ya. Bahkan dosa yang lain Allah ampuni, tapi kalau sudah syirik tidak ada ampunan. Kecuali kalau dia meninggalkan total, dia meninggalkan kesyirikan total, kembali mentauhidkan Allah, baru Allah kemudian mengampuni. Tetapi kalau kita beribadah meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, ada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah, kita sudah, jangankan Allah ya, kita pun tentu barangkali istri kita tidak akan terima kalau dia dimadu, ya, diduakan. Allah pun sama, Allah nggak mau diduakan. Allah nggak mau ada Tuhan lain selain daripada Allah. Inilah barangkali keyakinan dasar kita dalam beragama, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tidak boleh ada meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Enggak boleh meyakini ada kekuatan lain di samping kekuatan Allah. Karena Allah itu tidak ada bandingannya. Allah tidak ada sekutunya. Allah tidak ada yang menyamakannya. Jadi ini merupakan kekuatan iman yang dasar, ya. Kalau kita sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, artinya bahwa kita tidak akan minta tolong selain kepada Allah. Kita tidak akan minta perlindungan selain dari perlindungan Allah. Kita tidak akan menyandarkan hidup ini selain kepada Allah. Kita tidak akan menggantungkan semua kehidupan kita ini selain daripada Allah. Tatkala kita sudah menghadirkan tandingan selain daripada Allah, padahal Allah nggak bertanding, ya. Allah tidak bersekutu. Tidak ada yang menandingi kekuatan Allah. Tidak ada yang menandingi kebesaran Allah. Dialah Tuhan yang maha besar. Tidak ada Tuhan yang melebihi atau bahkan menandingi, ya. Menandingi keesaan dan kebesaran Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah selain daripada Allah. Jadi wa huwa khalaqaka, Allah yang menciptakan kita. Sementara kita menghadirkan tandingan untuk Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kita rizki. Allah yang memperpanjang umur kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang membuat alam ini bisa hidup. Semuanya Allah. Allah yang menurunkan hujan.
Allah yang menerbitkan matahari, Allah yang menerbitkan bulan, Allah yang menghamparkan hamparan bumi ini, Allah yang menjadikan bintang-bintang di langit dan segalanya. Semuanya Allah. Lalu apa kemudian alasan kita menghadirkan Tuhan lain? Padahal di alam ini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya ada dua, Khalik dan makhluk. Khalik itu Allah. Nah, selain daripada Allah itu makhluk. Bumi makhluk, gunung makhluk, matahari makhluk, bulan makhluk, manusia makhluk, jin, iblis makhluk, malaikat makhluk, lautan makhluk, seluruh planet makhluk, langit ke makhluk. Hanya ada dua, Khalik dan makhluk. Khalik cuma satu. Kalau makhluk berjuta. Khalik gak akan mungkin ada dua. Hanya satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bersendirian ketika menciptakan alam semesta ini. Bagaimana mungkin kemudian kita memiliki keyakinan ada Tuhan lain? Bagaimana mungkin kita bisa meyakini ada kekuatan lain dari kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga ini kata Nabi dosa yang paling besar. Ya. Dan bin a'zam, dosa yang paling agung, dosa yang paling besar. Ya. Biang keladinya dosa yaitu perbuatan syirik. Jadi kalau kita sudah mentauhidkan Allah, maka kita harus membersihkan hati ini dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Baik syirik dalam bentuk ucapan, baik syirik dalam bentuk perbuatan, maupun syirik dalam bentuk keyakinan. Semua bentuk-bentuk kesyirikan, semua akan menyeret kita kepada dosa yang sangat teramat besar dan gak berampun. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma ayun ya Rasulullah?" Lalu apalagi ya Rasul dosa yang besar itu? Nabi kemudian menjawab, "Wa antaqtula waladaka takhafu ayyata'ama ma'aka." Jadi selain syirik kita menyekutukan Allah, ada bentuk syirik yang kedua kata baginda Rasul. Antaqtula waladaka takhafu ayyata'ama ma'aka, yaitu engkau mengkhawatirkan anakmu tidak bisa makan yang kemudian kau membunuh mereka. Nah, ini kan keterlaluan. Antaqtula wadaka, engkau membunuh anak-anakmu, takhafu ayyata'ama ma'aka, karena engkau takut kau tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Seolah-olah meyakini bahwa yang memberikan rizki kepada anak kita adalah kita. Yang memberikan penghidupan kepada anak keturunan kita adalah kita. Padahal semua itu salah. Yang memberikan makan keluarga kita, anak kita, istri kita adalah Allah. Adalah Allah. Merekalah yang kemudian ya, oleh Allah dihidupkan dengan rezeki melalui perantara kita tentunya. Kita bekerja tiap hari, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Itu sebagai wasilah, ya, perantara. Allah memberikan rezeki kepada anak-anak kita, istri-istri kita. Jadi jangan pernah kita berkeyakinan, saya menanti aja nikahnya Pak. Kenapa? Saya belum cukup modal untuk berumah tangga Pak. Khawatir nanti ketika berumah tangga punya anak saya nggak bisa ngasih makan. Ini pikiran yang salah. Allah yang akan memampukan, Allah pembawa rizki. Allah yang mendatangkan rizki untuk kita. Jangan pernah kita khawatir kemudian kita punya anak istri, kemudian mereka tidak mendapatkan kesejahteraan dari kita. Hanya saja kita sebagai seorang kepala rumah tangga harus berikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar semaksimal mungkin ya, kita laksanakan yang disebut dengan sunnatullah ya. Melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga untuk mencari nafkah. Dan pasti Allah akan memberikan kita rezeki yang lebih saat kita memiliki tanggungan ya. Memiliki anak, memiliki istri, Allah lebihkan rezeki kita. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas karunia-Nya dan mengetahui setiap kebutuhan makhluk-makhluknya.
Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui segala bentuk-bentuk kebutuhan dari makhluk-makhluknya. Tidak ada makhluk yang Allah telantarkan rizkinya. Sampai binatang melata pun sudah Allah siapkan rizkinya untuk mereka. Cacing di dalam tanah, ulat di dedaunan, bahkan nyamuk sekalipun sudah Allah berikan rizkinya untuk mereka. Nyamuk juga dikasih rizki oleh Allah. Apa rizkinya? Ya ketika nyamuk bisa menggigit kita, bisa menghisap darah kita, itu rizkinya nyamuk. Itu rizkinya nyamuk. Bahkan kita kadang kalah dengan nyamuk ya. Kenapa? Nyamuk itu hanya untuk makan, hanya untuk bisa makan, dia mempertaruhkan nyawa. Nyamuk kan? Kadang-kadang dia belum sempat menggigit darah kita, sudah ditabok oleh kita. Matilah dia. Untuk sekedar makan, nyamuk sampai membela-bela diri, mempertaruhkan nyawa. Ya. Baru sedot, dua sedot, sudah mati. Ya. Dipukul oleh kita, disemprot pakai semprotan nyamuk dan lain sebagainya. Artinya apa? Nyamuk ini kan dia pokoknya urusan mati, urusan belakangan. Yang penting saya bisa makan hari ini. Itu nyamuk ya. Resiko belakangan kata nyamuk. Saya mau mati kek. Itu urusan Allah. Yang penting saya hari ini harus bisa menyedot darah orang sebagai rezeki saya. Jadi nyamuk itu rezekinya ya darah kita. Ketika dia bisa mampu menyedot darah kita, ya dia sudah dapat rezeki. Ya. Burung kita lihat setiap hari ya. Kita kadang-kadang belum bangun, burung sudah pada bangun, sudah berkicau, lari ke sana kemari, terbang ke sana kemari mencari sebutir dua butir makanan untuk anak-anaknya. Burung itu mereka ikhtiar ya. Dari pohon ke pohon mencari makanan untuk anak-anaknya dan Allah berikan rezekinya kepada setiap makhluknya. Itu binatang ya. Apalagi kita makhluk yang berakal. Makhluk yang tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah yang lain. Tidak mungkin kemudian Allah tidak akan memberikan rezekinya kepada kita. Ya, jangan sampai kita membunuh anak-anak kita karena kita khawatir tidak akan mampu memberikan nafkah kepada mereka. Kadang-kadang ya punya anak 5 dikasihkan ke orang ya. Dikasihkan ke orang. Ini kan keterlaluan ya. Bikinnya mau ya bukan bikin sih ya. Ya itu kan sebagai wasilah saja ya. Tapi memeliharanya enggak mau, ini kan keterlaluan itu. Resikonya kalau kita punya anak ya kita memberikan nafkah untuk mereka. Tapi insya Allah pasti ya Allah akan memampukan kita. Allah akan memberikan kita kemampuan untuk bisa menghadirkan rezeki ini untuk bisa dikasihkan kepada anak dan istri kita. Mereka adalah titipan Allah. Ya, anak adalah titipan Allah. Allah menitipkan anak kepada kita. Ini aku kasih titipan kau seorang anak, pelihara. Aku berikan ini jaminannya. Ya seperti barangkali kita menitipkan ke pondok pesantren ya. Anak kita bawa ke pondok pesantren, kita titipkan kepada Pak Kiai di pondok pesantren, kemudian tiap bulan kita memberikan ya, bayaran uang itu. Baik SPP maupun yang lain, kita jaminan. Kita berikan uang kepada pondok pesantren itu sebagai biaya anak kita dititipkan ke pondok pesantren. Nah, Allah juga menitipkan nih istri, ini anak untukmu pelihara. Kau jangan khawatir, aku yang akan memberikan jaminan rizkinya itu. Jadi kita itu harus menjadi keyakinan kita bahwa anak titipan Allah. Dan Allah pastilah yang akan memberikan rizkinya, memberikan jaminan untuk kehidupan anak-anak kita. Summa ayun kata Ibnu Mas'ud. Ya Rasul, apalagi yang termasuk perbuatan syirik? Nabi menjawab, qala antuzaniya halilata jarika, yaitu engkau berbuat zina dengan istri tetanggamu. Nah ini subhanallah ya.
Kau berbuat zina dengan istri tetanggamu sendiri. Ya, istilah kita selingkuh barangkali. Ini banyak terjadi ya, ketika seorang istri ditinggal lama oleh suaminya, ya, keluar kota sampai berbulan-bulan, sementara istri barangkali dia juga membutuhkan yang namanya ya, nafkah batin. Ya. Akhirnya dia ya, pelampiasannya kepada orang lain, kepada temannya, tetangganya. Ya. Terjadilah perselingkuhan, dianya suka, tetangganya juga suka dengan dia, terjadilah perselingkuhan. Suaminya lagi nggak ada, nyewalah villa, nyewalah hotel dan lain sebagainya. Dan ini banyak terjadi. Ya, makanya istri yang soleh adalah istri yang bisa menjaga dirinya, baik ketika suaminya ada maupun ketika suaminya sedang tidak ada. Ya. Sudah merupakan perbuatan dosa tatkala seorang istri ya, menerima tamu laki-laki tanpa izin dari suaminya, kecuali yang datang barangkali sama-sama kaum wanitanya ya, atau yang datang adalah mahramnya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, pamannya, bapaknya, ibunya. Tapi kalau seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya bertugas, ada tamu laki-laki yang bukan mahramnya, diterimanya tanpa izin suami, itu perbuatan dosa. Dan lagi itu bisa menyebabkan fitnah. Ya. Kita hidup tengah-tengah masyarakat, kita diawasi oleh 1000 mata. Walaupun ya mereka tidak mengawasi kita, tapi mereka dengan sengaja pasti melihat kita. Kita terawasi oleh mereka, masyarakat sekeliling kita. Jadi jangan pernah kita ya, menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali tanpa harus izin suaminya. Ya, misalkan ada teman laki-lakinya datang, kemudian dia nelpon suaminya yang dia di luar kota, ya, Pak, mohon izin, ini ada tamu, teman saya ada perlu dengan saya. Lagi kita perempuan, laki-laki, ya sudah, aku izinkan tapi hati-hati ya. Kalau sudah diizinkan suami nggak jadi masalah, nggak jadi soal. Tapi kalau suami nggak mengizinkan, apalagi tanpa sepengetahuan suami, dosa menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi sampai dia berselingkuh, dia berzina, ini dosanya besar. Ya, zinanya orang yang belum nikah dengan zinanya orang yang sudah nikah, berat orang sudah nikah. Kenapa? Dia punya pasangannya sudah halal, kenapa milih orang lain? Ya, dia punya rumput di rumahnya, kenapa dia tertarik dengan rumput tetangga? Mestinya ketika seorang istri ditinggal suaminya pergi bekerja, ya, dia di rumah sebagai ibu rumah tangga, suaminya pergi, dia ambil wudhu, gelar sajadah, laksanakan sholat duha, doakan suaminya. Ya Allah, seandainya rezeki suamiku masih di langit, turunkan ya Allah. Jika rezeki suamiku masih di bumi, keluarkan ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan ya Allah. Ketika sulit ya Allah, mudahkan. Ini doa seorang istri ketika melepas suaminya bekerja. Ya, ini istri yang tidak beriman, ya, istri yang imannya dangkal mungkin atau enggak beragama sekalian. Suaminya pergi mencari nafkah, dia malah selingkuh, serong dengan tetangganya sebelah. Ini sudah perbuatan yang sangat besar. Bukan cuma dipandang secara ilmu agama, bahkan dipandang sebagai peraturan undang-undang negara juga ini sangat besar. Ya. Sangat berat hukumannya. Ya. Jadi kita pesan kepada istri kita, ya, ketika kita keluar, jangan sampai mereka, anak-anak istri-istri kita kemudian pergi ke tetangga, nangga misalkan, ya, bergibah di sana. Yang sering ada begini. Suaminya lagi bekerja, pada dia main ke tetangga, ngobrol, gosipin orang, ya, menjelek-jelekan orang, ngorek-ngorek aib orang, tanpa sepengetahuan suami. Ini sudah merupakan dosa yang sangat besar. Dan itu kata Nabi termasuk bagian daripada syirik. Karena apa? Yang namanya pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nodai dengan perbuatan buruk kita, ya. Mencintai istri orang, mencintai suami orang, ya.
itu saja sudah merupakan perbuatan yang tidak baik. Ya. Allah sudah memberikan istri untuk kita, halal. Ya. Gauli mereka. Ya. Jangan kemudian sudah diberikan yang halal malah mengambil barang orang yang haram. Ya, ya tadi istilahnya rumput tetangga itu lebih ranum kelihatannya, lebih indah kelihatannya, lebih hijau kelihatannya, yang akhirnya rumput diri sendiri kemudian dilupakan. Maksudnya apa? Yang punya orang lain biasanya lebih menyilaukan kita, mobilnya orang lebih menyilaukan kita, rumahnya orang lain lebih membanggakan kita, ya. Dan lain sebagainya, tanpa kita mensyukuri apa yang kita miliki sendiri, termasuk istri kita, ya. Istri kita yang sudah Allah berikan kepada kita itu halal, ya. Jangan sampai kemudian kita melirik istri orang lain, ya, melirik suami orang lain, kemudian berbuat selingkuh, dosanya kelewat besar, ya. Rajam itu. Kalau sampai jatuh pada perzinaan, maka hukumannya rajam dalam Islam itu. Yaitu apa? Dikubur dalam sebuah tanah, hanya kelihatan kepalanya saja. Kemudian orang yang lewat wajib melempari, ya. Harus melempari orang itu sampai kepalanya berdarah sampai mati. Itu rajam namanya. Hukuman bagi seorang suami atau istri yang sudah berumah tangga, kemudian dia berselingkuh, rajam, ya. Rajam sampai mati. Sampai matinya. Itulah barangkali peringatan keras dari agama kita, jangan sampai kita berselingkuh terhadap, ya, orang lain, apalagi tetangga sendiri, ya. Kita hianati istri kita dengan kita berselingkuh dengan orang lain, kita hianati suami kita misalkan dengan kita berselingkuh kepada orang lain, dosanya sangat begitu